guys, welcome to the first episode untuk Sweat and Chat. Man, this is so exciting dan gue jujur deg-degan banget nih, kayak semalaman gue nggak tidur karena ya ini program pertama kita. So guys, jadi gue baru aja menemukan sebuah artikel yang bilang kalau misalnya ada 36 pertanyaan yang diciptakan oleh seorang psikolog dan itu menjamin kalau misalnya ditanyakan membuat seseorang itu akan jadi jatuh cinta kepada orang tersebut. Jadi gue akan mempertanyakan hal tersebut kepada bintang tamu kita dan membuat kalian jatuh cinta sama semua bintang tamu kita di Sweat and Chat ini. Kemungkinan besar gue akan lari kira-kira 3-5 kilo. Dan ini udah kebiasaan gue banget ya, sebelum gue lari, gue pasti bakal minum Pocari Sweat dulu. Karena Pocari Sweat ini komposisinya itu mirip banget sama cairan tubuh, jadi lebih gampang diserap dan lebih cepat ngegantiin cairan tubuh gue yang hilang, well karena keringetan obviously. So, gue asli sih udah kebiasa banget sih. Kayaknya bintang tamu pertama kita baru aja datang. Yo, what's up? Good. Oh, good to see you. Very good. Let's do some warm up. It's super important to do warm up because I feel kalau misalnya kita lari langsung itu kadang-kadang jantung kita langsung kayak puff, you know. Dan untuk mencegah cedera. Nah, there you go. Kayak kalau misalnya jantungnya udah mulai kayak sedikit detaknya lebih cepat gitu. Tapi susah sih. Detak jantung gue lebih cepat gara-gara ada sama Cinta di sebelah gue gitu kan. Ya? Iya. Gue akan nanyain pertanyaan-pertanyaan yang bisa bikin kalian jatuh cinta sama Cinta. Pertanyaan pertama, buat Cinta. Kalau misalnya lu bisa ngajak siapapun untuk makan malam sama lu di dunia ini, lu pengen ngajak makan malam siapa? Angelina Jolie. Kenapa? Alright. Karena aku merasa bahwa Angelina Jolie itu punya trajectory hidup yang sebenarnya lumayan rumit awalnya, karena kan di awal karir dia tidak dianggap serius karena behaviornya yang dianggap masyarakat mungkin tidak wajar, yang dianggap masyarakat ya kita nggak bisa menjudge, kita nggak bisa bilang oh that's wrong or right. Tapi seiring berjalannya waktu, dia menunjukkan bahwa memang dia sangat bertalenta di bidang acting. Dia punya kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, dan dia dapat mengekspresikan opininya dengan sangat jelas dan menyentuh banyak orang. So, what I really admire about Angelina is that she's gorgeous. Ini orang-orang akan pikir aku halu. Tapi kadang-kadang aku suka bilang, Angelina Jolie is my real mother. You know what happened? So, ini cerita halu yang gak pernah aku ceritain depan kamera, but I'm gonna do it for you. Cerita haluku adalah, karena Angelina masih baru berusia 18 tahun saat aku lahir, karena dia belum siap untuk berkeluarga, dia memberikan aku kepada biracial family karena dia ingin aku mempunyai world view yang luas. Jadi dia berpikir, okay, you know what? Daripada aku tidak menjadi ibu yang baik, aku akan memberikan anakku kepada dua orang ini yang akan mendidik anak saya dengan baik. Suatu hari nanti saya akan ketemu anak saya. So, I'm still waiting for that day, Mom. Angelina Jolie. Apa sih hal yang paling lu syukurin di hidup lo? Aku paling bersyukur atas titik-titik terendah yang pernah aku alami dalam hidup aku. Aku benar-benar hancur, benar-benar jatuh, dan merasa bahkan maybe life is no longer worth living. Gitu. Tapi setelah aku berhasil melalui itu dan benar-benar mengerti cara berpikir aku dan benar-benar mengkonfront segala emosi negatif yang pernah aku alami, aku sadar bahwa titik terendah itu adalah yang membuat aku sesabar sekarang, sekuat sekarang, setermotivasi sekarang, dan punya visi-visi tertentu yang benar-benar arahnya adalah bagaimana aku bisa memberdayakan dan menggunakan privilege yang aku punya untuk membuat hidup orang lain lebih mudah. And that would not be possible if it weren't for my lowest points in life. So, you know, aku pernah saat titik terendah itu berpikir,
why is this happening to me? Yeah. What did I do? Why does God hate me so much? Bro. Why do I deserve this? Yeah. But now I'm like, it's because God loves me so much that God gave me those obstacles. Karena Tuhan tahu aku cukup kuat untuk Ngelewatin. bisa Yeah. menghandle dan melewati itu semua. Yeah. And it's because of God's love. Wow. Yeah. Wow. Preach it. Oh my God, preach it. And being a Leo. And being a Leo. Yeah. Lu sendiri sebenarnya emang pengen jadi terkenal nggak? Ketika lu masih kecil, lu pengen jadi terkenal nggak? Atau sebenarnya ternyata iya, lu pengen jadi terkenal, tapi in what way? Lu pengen sebenarnya, gue nggak pengen jadi aktris, gue pengen terkenal untuk sebuah movement sebenarnya atau apa kayak gitu? This is a very interesting question karena sebenarnya dari kecil aku udah punya jiwa performer. Of course. If you ask my parents, dulu aku suka masang CD video klip diva-diva seperti J-Lo, Britney, Beyonce dan ngikutin gerakan-gerakan mereka depan TV sambil pura-pura menjadi mereka. Right. So, I think deep inside, I've always known I wanted to be in the entertainment industry. Dan saat aku akhirnya terjun ke dunia entertainment, aku pikir bahwa menjadi terkenal atau sukses itu adalah bentuk pembuktian bahwa kita udah menjadi seseorang atau seseorang yang memiliki value. Dan itu sebenarnya pemikiran yang sangat toxic. Betul. Karena nggak seharusnya kita membuat fame menjadi benchmark kalau kita sukses atau enggak. Jadi identitas ya. Jadi maksudnya your identity in life, identitas lo itu benar-benar tergantung dari seberapa terkenalnya lo gitu. Iya, ada apa penghargaan yang aku dapatkan, apa validasi eksternal yang aku dapatkan agar menunjukkan ke aku, oh, I'm doing the right thing, gitu. Tapi semakin dewasa aku, I realize that that's not why I want to be famous. Fame, ketenaran tidak memberikan aku satisfaction yang membuat aku bahagia. Yang memberikan aku satisfaction sesungguhnya adalah bisa memberdayakan dan juga membantu hidup orang lain agar bisa lebih baik. Dan aku sadar bahwa sebenarnya yang aku incar itu bukan fame, tapi bagaimana dalam jangka hidup aku, aku bisa berbuat baik bagi banyak orang. Dan fame atau ketenaran itu membantu kita lebih mudah atau lebih gampang didengar orang-orang. The more famous you are, the bigger your platform, and the bigger your influence. The more likely people are going to listen or be aware of what you're doing. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, no, fame is not my priority. So what movement do you want to create in this? Believe it or not, at my young age right now, aku sudah berkarir selama 15 tahun di dunia entertainment karena aku mulai saat umur 12. Gila. So I've been working for more than half my life. Not half my life, more than half my life, Dan 7 Februari lalu, waktu itu adalah anniversary 15 tahun itu? 15 tahun aku. Dan sebagai hadiah untuk masyarakat, and specifically para killers, my fan base, aku memulai sebuah gerakan yang namanya Act of Love. Oh yes. Dan kenapa gerakan Act of Love ini sangat penting buat aku? Karena sekarang semakin berkembangnya dunia digital, aku sadar bahwa orang-orang menggunakan social media atau teknologi sebagai device untuk menjatuhkan satu sama lain, untuk menjelekkan satu sama lain, untuk menghakimi satu sama lain. Dan kebetulan memang mayoritas dari fanbase aku adalah Gen Z, Millennials, bahkan Gen Alpha pun ada. Act of Love ini adalah sebuah gerakan yang dibagi ke 3 part, yaitu pendidikan, lingkungan, dan juga philanthropy. Dan apa yang ingin aku lakukan melalui gerakan Act of Love ini adalah mengajarkan generasi muda cara berpikir agar mereka bisa merubah perspektif mereka ke arah yang lebih positif, dapat melakukan segala aksi berdasarkan rasa cinta. And I know that sounds super like cheesy and cliche, but I don't think people understand bahwa rasa cinta itu adalah sebuah kekuatan yang benar-benar infinite. Dan nggak akan pernah habis. That's so good. Dan masalahnya,
mayoritas orang melakukan segala sesuatu zaman sekarang dari rasa takut, Ya. rasa iri, Ya. rasa benci. Ya. All the opposite of what love stands for. Good. Ya, ya. Jadi mungkin kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak, pantau aja terus social media aku. Kayaknya mereka juga harus tahu sih, apa sih sebenarnya definisi dari cinta menurut seorang cinta. Wow. Right? What is the definition? Karena kita kadang-kadang bisa bilang, wah, gue cinta banget es krim. Sama tiba-tiba besok bilang, gue cinta banget sama nyokap gue. Yeah. Kayak, what, apa? Two completely different things. Same word, Yeah. right? So, tidak ada satu definisi untuk kata cinta. Oke. Karena cinta itu bukan hanya perasaan romantis terhadap satu sama lain, atau perasaan suka, Yeah. atau perasaan apa ya yang membuat kita bahagia. Right. It's so hard for me to explain what love is karena I really believe love is selfless. I love the fact that you said act of love. Ya, Karena kadang-kadang orang cinta itu bilang, oh iya gue cinta kok. Dia cuma ngomong di bibir, tapi Yeah. nggak ada aksinya. ya, The fact that cinta itu sebenarnya adalah kata kerja. ya, Dimana lu benar-benar harus mengerjakan cinta tersebut untuk bisa dirasakan. ya. We're almost done. Yeah, that was so easy. You don't play ya with cinta. No. Oh my goodness. 45 minutes of sleep, but my energy is infinite. Ini gila loh. Gila loh. Cinta baru balik dari Bandung jam 2.30 pagi, berangkat, nyampe Jakarta, tidur 45 menit, pagi-pagi udah looking like this. Amazing. I woke up like this, literally. Literally, you woke up like that. Cinta, thank you so much. Thank you so much. I love it. Woo! Guys, that was fun. Man, Cinta itu benar-benar kayak epic banget sih, keren banget asli. I love her. Beneran deh, kenapa namanya Cinta gitu. Itu kayak orang tuanya pas ngelahirin dia, namain dia Cinta itu punya doa tersendiri. Karena kita semua jadi jatuh cinta sama dia. Tapi yang pastinya, thank you so much buat kalian udah nonton Sweat and Chat episode pertama. Gue excited banget, kita akan ada bintang tamu berikutnya yang akan kita undang, kita ajak lari, kita ajak ngobrol, dan kita ajak kalian untuk jatuh cinta sama dia. Ini kayak udah mulai hujan-hujan dari rintik nih. Alright, time to go guys. Guys, thank you so much again. I'll see you guys again. Keep healthy guys and keep safe.